Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Ini adalah bagian terakhir dari perikop ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapus segala ingatan akan orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, renungan pagi ini akan diberi judul berserah penuh. Nah, ketika kita menyimak perikop ini, maka dari renungan sebelumnya itu sudah diceritakan bahwa bangsa Israel memenangkan peperangan melawan orang Amalek. Nah, di bagian akhir perikop yang baru saja kita baca ini diceritakan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan kejadian ini sebagai pengingat bahwa nama orang Amalek itu akan dihapus dari muka bumi. Nah, Musa kemudian membangun mezbah dan menamainya Yehova Nisi atau Tuhan adalah panjiku. Nama ini menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan telah melindungi mereka dalam perang tersebut dan akan terus melakukan hal yang sama terus-menerus. Jika kita melihat kembali latar belakang orang Amalek, maka mereka adalah keturunan Esau yang bertahan hidup secara nomaden di wilayah padang gurun Negev. Mereka dikenal sebagai ahli perang pada zaman itu. Nah, meskipun memang kekuatan militer mereka tidak sebesar bangsa Mesir atau Asyur, tapi bagi orang Israel yang baru keluar dari perbudakan tanpa pengalaman militer, maka orang Amalek adalah lawan yang sulit dan berbahaya. Nah, dengan perbandingan yang tidak setara ini, maka kemenangan bangsa Israel pada saat itu jelas merupakan suatu mujizat yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya melindungi mereka di dalam perang dengan memberikan kemenangan, tapi juga lebih dari itu, Dia menghapuskan nama orang Amalek selamanya. Tindakan ini menyiratkan bahwa perlindungan Tuhan itu bersifat total. Saudara yang terkasih, peristiwa dalam bagian perikop yang kita renungkan hari ini menegaskan bahwa kemenangan bangsa Israel itu berasal dari Tuhan. Sama halnya dengan kita. Di dalam kehidupan ini kita berjuang melawan dosa, menghadapi ketakutan, menghadapi kesulitan atau tantangan hidup. Maka mari seperti bangsa Israel, kita harus bersandar dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, maka di dalam kasih dan kebijaksanaannya, Dia akan bekerja menolong kita. Kemudian pada waktu yang tepat, Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan. Saudara, mari kita tetap percaya dan bersandar pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk menenangkan hati kita dan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dalam tantangan atau kesulitan yang saudara hadapi saat ini, apakah saudara masih ragu akan kesetiaan Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya di dalam anugerah-Nya kita dapat mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Saudara, Alkitab berkata bahwa janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu, Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Demikian dengan kita pagi ini, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik. Dan kami juga sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang tetap sama. Engkau Allah yang akan melindungi orang-orang yang bergantung kepadamu. Ya Tuhan, ajar kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami untuk selalu bergantung dan percaya kepada Engkau. Kami yakin bahwa di dalam kasih dan kebijaksanaan-Mu, Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.